Begitu banyak keluarga, begitu banyak masyarakat yang punya ikatan sejarah panjang dengan Parmusi. Karena Parmusi ini bukan sesuatu yang baru dan harus selalu diingatkan, ini persaudaraan muslimin Indonesia. Ini harus menjangkau semua. Kalau disebut bahwa umat Islam di Indonesia itu 86%, maka jangan dibagi-bagi lagi. Terlalu sering 86% ini kita bagi-bagi, lalu kita potong-potong. Akhirnya tinggal 10, 15, 20, 30%. Ini 86 ini semuanya. Parmusi harus bisa menjadi simpul persaudaraan itu semua. Jangkau semua. 86 ini dijangkau semua. Jangan kita ikut-ikutan dengan analis sosiologis. Analis sosiologis itu memang untuk kebutuhan analisa mereka melakukan kategorisasi. Sama, kalau ahli ilmu sosial datang ke ruangan ini, maka dia akan menganalisa yang PC putih berapa persen, yang PC hitam berapa persen, yang sorban berapa persen. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan analisa, dibagi. Nanti terlihat ini distribusi meja berdasarkan warna PC. Gitu. Lalu nanti distribusi meja berdasarkan warna hijabnya, warna kerudungnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah itu urusan para analis ilmu sosial. Bagian Parmusi menjaga keutuhan dari seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Bang Usama. Bang Usama Hisham ini selain beliau adalah, kita dengar tadi, beliau berbicara tadi sama Pak Prof. Fanani juga kita sampaikan. Ini ungkapan dari hati, ungkapan orang ikhlas. Insya Allah Bang Usama ini bisa jangkau ke kanan kiri karena beliau itu seorang entrepreneur. Kita jangan artikan entrepreneur sebagai pengusaha rupiah. Entrepreneur itu ada social entrepreneur, ada policy entrepreneur, ada political entrepreneur, dan ada business entrepreneur. Seseorang yang mampu mengubah kesempitan menjadi kesempatan itu adalah seorang entrepreneur. Dia adalah entrepreneur. Jadi kalau dalam situasi kesempitan jadi kesempatan itu entrepreneur. Kalau yang punya kesempatan jadi kesempitan, nah itu orang cemberut terus Pak itu. Itu nggak ada kesempatan itu. Kesempatan saja dipandang sebagai kesempitan. Tapi kalau yang bisa memandang kesempitan ini adalah seorang entrepreneur. Nah, menjangkau semua dan insya Allah ini kemudian sesuai dengan ikhtiar awalnya. Menjadi kalau lihat sejarahnya, Miai dari dulu. Dan kemudian menjadi rumah bagi semuanya. Kan begitu, bukan kira-kiranya kalau kita ingat proses perjalanannya. Ini juga penting. Barangkali Parmusi untuk kembali mengungkapkan sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia. Supaya kita tahu, seringkali kita paham sirah Rasul, tapi tidak paham sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Padahal ini menggambarkan betapa perjuangan di tempat ini, di tanah ini luar biasa. Jadi itu sebuah harapan untuk Parmusi. Dan tadi disampaikan tentang niatan untuk membangun desa madani. Kalau boleh Bang Usama usul desa madani dan juga kampung madani, Bang. Kenapa kampung madani? Begini. Sejak tahun 2009 lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa di Indonesia. 2009 itu pergeserannya. Oke. Dan diperkirakan di tahun 2050 di Indonesia 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pedesaan jumlah penduduknya berkurang. Yang penuh adalah di perkotaan. Di seluruh dunia diperkirakan tren yang sama itu terjadi, bahkan mungkin lebih awal. Karena itu makin hari kawasan kota menjadi makin penting. Dan di kawasan kota inilah interaksi makin intensif. Di kawasan kota inilah kita ketemu problematika menjalankan kewajiban pribadi kita dengan konteks kerja. Saya beri ilustrasi. Ketika saya mulai tugas di Jakarta, saya menemukan, waduh, di Jakarta ini kalau sudah jam 5 sore orang pulang kerja. Salah satu masalahnya di kendaraan umum mereka kehilangan waktu maghrib. Pilihannya adalah tunggu maghrib baru pulang,
Atau pulangnya diawalkan. Pilihan ketiga dijamak. Hilang itu maghribnya di jalan. Saya beri contoh problematika ini. Kita semua terbiasa titipkan anak ikut kegiatan di masjid. Di mana? Dulu waktu di kampung. Ini di sini ada kakak saya ini Mas Mursalin. Mas Mursalin kita di Jogja itu dulu ketika saya bertetangga dengan beliau. Mas Mursalin, nah ini boleh nih. Ini Mas Mursalin ini kita sekampung, tetanggaan, satu gang. Beliau membina juga adik-adiknya di sana. Itu kami ini kalau sudah kegiatan keseharian, masjid itu menjadi tempat untuk orang tua bersama-sama menitipkan anaknya di situ. Menitipkan bukan dalam artian penitipan anak, tapi proses pendidikannya dikerjakan di dalam sekitar masjid. Bimbingan, apalagi kalau bulan puasa, itu anak-anak itu dari asar sampai habis taraweh gak pulang, di masjid saja. Itu ketika kita berada di dalam setting sosiologis yang berbeda. Sekarang kita masuk kawasan kota yang makin hari makin banyak tuntutannya. Ini memerlukan jawaban. Jadi saya ingin mendukung sekali yang dikerjakan oleh Parmusi, Bang Usama, dan insya Allah nanti Jakarta ikut fasilitasi untuk Desa Madani. Nah, tepuk tangannya ditahan sampai kejadian. Tepuk tangan itu kejadian. Tapi insya Allah nanti kejadian Bang Usama. Ini kejadian Bang Usama. Insya Allah kejadian. Direkam pula kan di sini. Jadi nanti tapi saya membayangkan desa Madani dan juga kawasan urban, kampung Madani. Walaupun kampung itu juga desa dan kota, tapi punya asosiasi urban. Urban ini penting dan sesungguhnya Islam ini adalah agama orang urban. Datangnya, turunnya di Mekah, yang merupakan itu kawasan urbannya Jazirah Arab. Memang tumbuh besarnya itu di perkotaan. Settingnya kota. Dengan struktur masyarakat kota. Kemudian ketika pindah ke Yathrib, ke Madinah, di sana pun menjadi sebuah pemerintahan kota. Kota. Karena itu kita sekarang jangan menjadi yang dipinggirkan di kota. Kita harus bisa menjadi pusat untuk kota-kota kita. Karena sesungguhnya Islam ini tumbuh besar di dalam setting perkotaan. Beda dengan kawasan Badui yang itu di kawasan pedesaan, ini beda sekali. Strukturnya, prosesnya, kegiatan dakwahnya. Nah, kami berharap nantinya ini bisa ditumbuhkan. Insya Allah kita fasilitasi di Jakarta dan harapannya nanti begini. Kalau boleh, berencananya besar, mulainya kecil, kerjakannya sekarang. Kira-kira begitu. Besar rencananya, kecil mulainya, kerjakan sekarang. Yang susah itu kan rencana kecil, rencananya kecil, mulainya besar, kejadiannya nggak jadi-jadi, repot itu. Kita balik gitu, jangan, kita mulai dengan yang kecil lalu kerjakan. Jauh lebih besar untuk nanti mudah untuk berkembang. Dan ini kebetulan ada Pak Dr. Serian, ini kita menyangkut juga pendidikan. Ini kita harus perhatikan. Bayangkan Ibu Bapak sekalian, kita ini hidup di abad 21. Tahunnya 2022. Anak-anak kita, anak abad 21. Gurunya abad 20. Ruang sekolahnya abad 19, Bapak Ibu. Jadi 3 abad itu satu tempat nih sekarang. Kalau datang nih ke sekolah, sekolahnya bangunannya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Ini perlu terobosan. Nah di sini ada samping Abah ini, ada namanya Pak Dr. Laude Kamaludin. Ini beliau ini adalah pendiri ISNET, Islamic Network tahun 80-an, 90-an yang menjadi platform digital di masa orang belum berdigital. Hari itu orang belum digital, beliau sudah berdigital. Itu kita semua yang pada sekolah itu tahu persis, ini gelombang pertama. Betul ya Bang Laude ya? Itu bergerak melampaui zaman. Pada saat itu tidak ada yang membicarakan tentang digital hari itu. Sekarang harapannya nih Bang Usama, mudah-mudahan bisa jadi bahan ini.
bahwa sekarang 3 abad itu dikonversi jadi satu. Yang bangunan abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21, sekarang hikmah dari pandemi itu harus bisa dikonversi menjadi semuanya abad 21. Ini perlu terobosan, karena tidak mudah. Bagaimana kegiatan dakwah kita sekarang menggunakan bukan hanya aplikasi teknologi ini, tapi yang lebih penting adalah materinya. Ini Bapak Ibu sekalian, alat ini itu diproduksi oleh orang-orang yang bisa membuat aplikasinya, teknologinya. Tapi isinya itu dibuat oleh orang kreatif, dibuat oleh orang inovatif. Kalau alatnya tidak usah. Saya pernah bilang gini, orang yang belajar ilmu 5 kali 6 sama dengan 8 kali 7 sama dengan berapa? 56. Itu mau dijawab di Jakarta, dijawab di Madinah, dijawab di New York, dijawab di Paris, sama. Tapi mereka yang bisa membuat pantun, mereka bisa berkreasi, itu tiap orang punya jawaban yang beda-beda. Alat ini diciptakan oleh orang-orang yang bisa menghitung matematika. Tetapi isinya dibuat oleh orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Nah sekarang kita sudah memiliki alatnya, sudah kita punyai isinya. Nah bayangkan bila nanti bisa dikombinasikan itu, sehingga kegiatan dakwah digabung dengan desa madani, memanfaatkan teknologi terbaru, lalu dia menjadi sebuah sistem pendidikan dakwah ala Parmusi. Itu dahsyat, Pak. Nah ini harus ada dikerjakan, tapi ini harus ada actionnya. Sehingga harapannya nanti 86 ini digarap semua. Tidak kita segmentasikan. Ini satu harapan untuk Parmusi. Yang berikutnya, izinkan saya juga menyampaikan. Tadi disampaikan tentang kondisi umat, kondisi tantangan zaman. Bang Usama tadi menyampaikan, kita ini hidup dalam keterbelakangan. Kita sering tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengantisipasi perubahan itu. Kami coba sebagai ilustrasi apa yang dikerjakan di Jakarta. Banyak yang tertinggal. Tadi bicara ekonomi rakyat kita banyak tertinggal. Pandemi kemarin memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Bayangkan, di Jakarta ini begitu kondisi pandemi terjadi pembatasan interaksi, maka mereka yang pendapatannya harian langsung kehilangan sumber mata pencarian. Langsung. Dan itu diperhatikan yang dulu pulang kampung. Pulang kampung siapa yang pulang kampung? Yang pulang kampung tidak punya aset. Gerobaknya sewa, kontrak rumahnya kontrakannya juga petak kontrakan. Tidak ada pendapatan, inilah yang generasi awal pulang kampung. Karena itu kita di Jakarta mencoba untuk apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa didiamkan ini. Di sisi lain ada pasar ekonomi yang berkembang namanya digital, yang jualannya online. Nah yang jualan online kalau sampai makanan itu yang jualnya tengah ke atas. Yang kaki 5 itu nggak dagang online. Yang jual ke atas itu yang fotonya bagus, yang bisa masang itu tengah ke atas tuh. Tapi tengah ke bawah nggak masuk. Lalu kita mencari cara apa yang bisa kita kerjakan. Diskusi sana sini ketemu. Bagaimana memasukkan mereka dalam perekonomian digital. Ternyata mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Tidak punya IUMK namanya. Izin usaha mikro kecil. Yang kedua, mereka tidak punya NPWP. Coba aja datang kepada gerobak bakso tuh tanya, Pak punya NPWP? Pasti jawab apa itu gitu. Punya IUMK nggak punya. Jadi apa yang dikerjakan kami? Yang kami kerjakan adalah mengirimkan petugas menyisir semua pedagang kaki 5 dan membagikan IUMP dan NPWP kepada mereka semua. Dibagiin aja sudah. Nggak usah pakai syarat rumit-rumit, bagiin. Dan apa yang terjadi? Awalnya ditolak, Pak. Karena kalau petugas datang tuh biasanya mau gusur, Pak. Jadi waktu datang mendata itu mereka mengira akan ada proses pengusahaan. Sebetulnya akan diberikan izin. Tapi yang mengharukan adalah datang ke kelurahan-kelurahan. Pada masa pembagian UMK itu ibu-ibu berderet ratusan itu di kelurahan-kelurahan se-Jakarta. Apa mereka? Ngantri minta izin usaha supaya di rumahnya punya izin.
Dulu kalau tidak punya IMB tidak punya izin usaha. Kalau tidak punya persyaratan A, B, C, D, E tidak dapat izin usaha. Izin usaha itu akhirnya diambil oleh mereka yang tengah ke atas semua. Yang bawah-bawah tidak punya apa-apa. Rumahnya aja ngontrak, ukurannya bilik, asetnya tidak ada. Bagaimana mereka bisa dapat izin? Kemarin semua berizin. Ini bagian dari hikmahnya. Bagi. Dan apa yang terjadi? Dari cuma 58.000 sepanjang sejarah Jakarta yang punya IUMK itu cuma 58.000. Dalam waktu kurang dari 1 tahun menjadi 252.000 pemilik IUMK se-Jakarta. Dan ketika mereka punya, apa yang terjadi? Mereka tersambung dengan pecel digital. Ini satu ketika saya pernah mengalami malam-malam makan pecel lele di kawasan Pasar Jumat. Jam 9, jam 10 malam. Lalu pesan pecel lelenya, kaki 5 otomatis di pinggir jalan. Ya warung pecel lele yang biasa kita lihat itulah. Ketika pesan, lama juga nggak datang ini pesanannya. Jadi akhirnya saya minta tolong sama tim saya, asisten tolong ditanyain ini kok makanannya nggak kunjung datang gitu. Lalu si pemiliknya mendatangi, maaf Pak Gub, minta maaf Pak Gub. Ini Pak, antrian pesanan online-nya banyak gitu. Jadi di samping saya itu ada ojek-ojek banyak. Saya mengira itu pangkalan ojek. Kan biasa ojek nongkrong banyak. Ternyata ojek itu nungguin pesanan. Karena itu dia pesanan. Jadi lokasinya pinggir jalan, statusnya kaki 5, ordernya online. Kan saya tanya kenapa? Iya, terus dia cerita sudah punya IUMK, sudah punya NPWP, sehingga dia masuk di dalam pasar digital. Ini tidak terlihat di permukaan dan dijamin gak ada koran manapun yang memberitakan soal ini. Nggak ada, bilang. Nggak ada. Tapi yang penting bukan pemberitaan, yang penting rakyat merasakan perubahan kondisi perekonomian. Itu yang paling penting. Prinsip ini juga yang dipegang dari awal ketika kita berbicara tentang pemberdayaan di masyarakat. Masyarakat kita ini banyak yang tergusur secara sistemik tanpa kita sadari. Contoh saja paling sederhana, alhamdulillah sekarang selama 4 tahun ini tidak ada kenaikan PBB. NJOP-nya naik tapi PBB-nya tidak naik. Kenapa ini naik? Oh sekalian, saya ini khawatir betul karena Jakarta pernah mengalami ada masa di mana PBB di Jakarta itu NJOP-nya naik 500%. Kalau NJOP di kota ini naik 500%, itu artinya apa? Coba kalau kita lihat, kalau kata orang pemerintah nih, meningkatkan pendapatan daerah. Iya, kelihatannya begitu. Saya sampai panggil semua tim ini, apa yang terjadi naik pajak 500%? Apa sih kalau dinaikkan 500% itu? Artinya, saudara-saudara yang tidak mampu bersiaplah keluar dari Jakarta. Oke? Itu implisit, bukan pendapatan pemerintah. Ini artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan para pendiri republik ini. Ini contohnya, Toko Parmusi. Pak Natsir, kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Haji Adam Malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya. 0 rupiah. 0. Tidak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah. Tidak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru tidak ada bayar pajak. Orang berjasa untuk republik ini semua tidak bayar pajak. Dan masyarakat pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bumi dan bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin kota ini secara tidak sadar kita biarkan satu-satu yang di bawah itu dipindahin dengan cara pajaknya
tinggikan. Ini namanya systemic intervention. Intervensi secara sistem yang tanpa disadari menggusur. Dan semua pensiunan di Jakarta pajaknya 0, tidak ada pajak. Mereka sepanjang hidupnya mengabdi untuk Republik, di ujung hidupnya terusir dari tanah tempat mereka tinggal. Kelapa Gading, di belakang Kelapa Gading ini Bang Usama ada komplek pegawai DKI. Mereka itu beli tanah di sana tahun 70-an. Katanya dulu jin buang anak di sana. Tapi sekarang nggak boleh nyebut kata jin buang anak, Pak. Nanti bisa diproses kita nanti ya. Jadi di Kelapa Gading itu ada komplek di belakangnya. Apa yang terjadi? Hari ini Kelapa Gading menjadi kawasan yang sangat maju berkembang. Tanahnya harganya tinggi, PBB-nya naiknya tinggi. Apa yang terjadi? Pensiunan pegawai DKI satu persatu menjual tanahnya. Nah, kita menyaksikan ini seperti fenomena biasa. Jangan. Ini sekali tanah lepas, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sekali lepas tidak pernah kembali lagi. Pengambil alihan tanah itu terjadi kalau perang saja. Begitu perangnya, pemenang perang itu menentukan status tanah. Tapi kalau tidak ada perang, maka legal itu sekali menjadi milik si A, seumur menjadi si A. Saya ingat seorang pengusaha sangat terkenal di Jakarta yang memberikan nasihat. Nasihat dia itu pada seluruh jajarannya. Dia pesan begini, tidak boleh jual tanah. Namanya siapa? Bapak Ciputra. Bapak Ciputra itu memberikan pesan, seluruh jajarannya hanya boleh beli tanah, tidak boleh jual tanah. Sekali dibeli, dipakai terus. Nah, kita, negara, membiarkan, menciptakan pasar jual beli ini. Tergeser satu-satu. Jadi sekalian, ketika kita bicara tentang membangun masyarakat, ya ada intervensi untuk mensejahterakan, tapi harus ada urusan struktural yang dibereskan. Karena struktural nggak dibereskan, kekalahan itu akan terjadi terus menerus. Hanya karena kita tidak memikirkan struktur legal, struktur policy. Ini yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita mengambil kebijakan, perhatikan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Bukan sekedar kebijakan ini dianggap oh ini kelihatannya efisien, bukan. Apakah menghasilkan keadilan atau tidak? Kata itulah yang kita pegang satu-satu. Sama seperti ketika kami mencoba untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama di Jakarta ini, Pak, tanpa kita sadari, itu tersegmentasi kelasnya. Kenapa? Karena yang menyediakan ruang ketiga itu swasta. Swasta itu kalau bikin ruang ketiga pasti pakai segmentasi. Bikin hotel pakai segmentasi. Bikin media saja, coba bakal media. Tapi menentukan, mau targetnya A, B, C, D, kan begitu. Apa yang muncul? Masyarakat kita itu terkotak-kotak. Kita menggaungkan persatuan, tapi kita membiarkan ruang bersamanya terkotak-kotak. Kalau boleh saya ingatkan, kita berada di Jakarta bagian utara. Kalau di bagian pusat itu ada Bundaran HI. Di Bundaran HI itu ada 3 mall di situ. Satu namanya Plaza Indonesia, satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Tamrin City. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu nih, ya. Yang ke Tamrin City nggak masuk Plaza Indonesia. Yang ke Plaza Indonesia nggak mau masuk Tamrin City. Oke? Tanpa kita sadari tempat yang bersama itu ada segmennya, stratifikasi. Siapa yang masuk mall A, siapa yang masuk mall C, siapa. Ini ruang ketiga kita dipisah-pisahkan. Nggak tergabung. Berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja. Yang miskin naiknya motor panas, yang makmur naiknya mobil nyaman. Betul, saudara? Oke. Nggak ketemu di jalanan. Kita mau bikin masyarakat yang berinteraksi tidak dibangun. Karena itu yang kita lakukan apa? Bangun transportasi umum. Supaya apa? CEO maupun pengangguran bisa antri di tempat yang sama. Bisa duduk di tempat yang sama. Berdiri di tempat yang sama. Negara hadir untuk semuanya. Jadi bagi-bagi. Jadi ketika kita bangun transportasi umum di Jakarta itu jangan dibayangkan untuk soal lalu lintas. Bukan. Lalu lintas iya. Tapi membangun ruang ketiga di mana orang bersama. Ketemu, karena berangkatnya sama-sama.
Di transportasi umum tidak ada kelas bisnis, tidak ada kelas ekonomi, nggak ada itu semua. Sama semuanya. Dan dibuat nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang di sini, Pak Parmusi sudah pernah naik MRT belum ya di luar kota ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, yuk kita atur naik MRT. Keliling pakai bis Transjakarta. Nanti akan merasakan. Sekarang beda sekali. Pengalaman kita itu dulu bisnya di tengah jalan diturunin, ngetem. Sekarang kalau saya boleh taruhan nih, kalau ada yang bisa menemukan Kopaja, saya beri uang 1 juta rupiah. Kopaja zaman dulu nih, Metro Mini, kalau bisa ketemu yang asapnya masih gede, udah nggak ada sekarang. Kopaja, Kopamilet, udah nggak ada semua itu, nggak ada. Dan tidak ada drama, nggak ada penggusuran, nggak ada penutupan, tidak. Mereka semua sudah berubah semuanya menjadi modern. Kenapa? Karena kita ingin bangun ruang ketiga. Tujuannya bukan tujuan teknis, tujuannya tujuan sosiologis, sehingga terbangun kebersamaan di masyarakat. Taman di Jakarta ini dibangun, kenapa? Karena kita ini terlalu lama menempatkan taman itu sebagai garden. Kalau bahasa Inggris garden. Taman itu ada garden, ada park. Kalau garden itu untuk ditonton, kalau park itu untuk bermain. Nah kita, taman-taman itu kita tempatkan sebagai garden buat tontonan semua. Bayangkan Monas yang segitu besar, rumputnya ditulisin dilarang menginjak rumput. Lah terus buat apa ada rumput sebesar itu kalau nggak boleh diinjak? Kenapa? Lah iya kan nggak boleh diinjak. Loh itu kan kalau tontonan. Lah ini tempat main di seluruh dunia. Kalau namanya taman itu untuk bermain, namanya park, PARK. Kalau garden ya nggak boleh diinjak, nggak boleh dipegang, itu namanya garden. Lah kita se-Jakarta disebutnya garden. Jadi semuanya dilarang diinjak. Sampai sebagai cabutin itu semua. Jadi hari ini sekarang datang ke taman manapun tidak ada lagi tulisan dilarang menginjak rumput. Nggak ada. Kenapa taman itu dibangun? Biarkan yang kaya dan yang miskin ketemu ruang bersama, berinteraksi di situ. Karena itulah ruang ketiga kita. Kalau tidak pada ketemu, nggak pada berinteraksi. Lalu terjadilah urutannya begini nih, polarisasi, friksi, konflik. Kenapa polarisasi? Karena negara tidak menyiapkan unifikasi. Karena itu terpolarisasi. Yang satu ke sana, satu ke sini, nggak pernah sudah ketemu nih. Timbul ketegangan. Lalu muncullah friksi. Setelah friksi munculnya konflik. Kalau konflik diteruskan namanya pecah. Pecah itu paling ujung. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah ini harus dicegah, dibangun. Ini semua sekedar contoh saja. Bagaimana kita mencoba untuk mengikhtiarkan hadirnya perasaan keadilan, kesetaraan di Jakarta. Mudah-mudahan ini akan bisa langgeng nantinya. Dan itu tuntas. Kemudian nanti Jakarta itu kan kalau Ibu Fahira masih terus di sini, nanti ikut ngejagain Bu Fahira, dan kita berharap nantinya ke depan berbagai hal terutama yang menyangkut soal kesetaraan kesempatan, keadilan, mengangkat mereka yang selama ini terpinggirkan, melindungi agar mereka tidak terkesampingkan, itu bisa kita jaga